Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikriyah, NIM 16030909619. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi FPP dan KPK berdasarkan teori APOS, aksi, proses, objek, dan skema pada kelas 4 SD atau MI. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Ibu Kristi Liani Purwanti, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, serta kepada dosen validator ahli materi dan ahli media yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan modul yang sampai tahap kevalidan. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen, ketua, sekretaris, penguji 1, penguji 2 yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji ujian munakosah pada hari ini. Langsung saja, yang melatar belakangi dari penulisan penelitian skripsi saya, yang pertama, karena kurangnya minat siswa pada pembelajaran matematika, yang mana mereka menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, sehingga mereka kesulitan dalam menemukan konsep dari matematika. Dengan pernyataan tersebut, seorang pendidik mempunyai tugas untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan fasilitas kepada siswa agar siswa mencapai tujuan dari pembelajaran. Selain itu juga, guru mempunyai tugas untuk merubah mindset anak yang semula pemikiran anak bahwa matematika itu sulit, menjadi matematika itu tidak sulit, matematika itu mudah, matematika kurang menyenangkan, menjadi matematika itu sangat menyenangkan untuk dipelajari. Sehingga siswa dalam belajar matematika tidak ada keterpaksaan, dia senang, dan materi yang diajarkan oleh guru serta materi yang dipelajari itu bisa dikembangkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang yang kedua, yaitu siswa masih sering membolak-balik antara konsep matematika FPP dan KPK. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya penguasaan konsep dasar, khususnya penjumlahan dan perkalian, karena penjumlahan dan perkalian merupakan konsep dasar yang mana dapat dijadikan sebagai penyelesaian soal yang berkaitan dengan FPP dan KPK. Yang nomor 3, yaitu bahan ajar yang digunakan guru hanya pakem pada satu sumber, dan guru belum mengembangkan bahan ajar menggunakan teori-teori baru, khususnya teori APOS yang mana akan dikembangkan oleh peneliti. Hal tersebut menuntut guru agar memiliki inovasi-inovasi baru sehingga terciptanya suatu bahan ajar yang lebih bervariatif. Latar belakang yang keempat, yaitu bahwa teori APOS dapat membantu siswa dalam menemukan konsep matematika dengan cara mengkonstruksi mental dengan tahapan aksi, proses, objek, dan skema, serta melatih siswa agar bisa belajar secara mandiri. Dengan hal tersebut, peneliti ingin mengembangkan bahan ajar materi FPP dan KPK berdasarkan teori APOS. Dari latar belakang penelitian tadi, peneliti merumuskan masalah bagaimana kualitas bahan ajar modul matematika materi FPP dan KPK berdasarkan teori APOS, aksi, proses, objek, dan skema untuk kelas 4 SD atau MI. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan bahan ajar modul matematika materi FPP dan KPK berdasarkan teori APOS, aksi, proses, objek, dan skema untuk kelas 4 SD atau MI. Kajian teori dalam penelitian ini yang pertama membahas tentang belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan semua aktivitas mental dan psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengalami perubahan tingkah laku pada dirinya dari sebelum dan sesudah ia belajar. Perubahan tingkah laku itu bisa berupa tentang peningkatan kecakapan, tentang pengetahuan, tentang sikap, tentang keterampilan, ataupun tentang keahlian-keahlian yang lainnya. Sedangkan pembelajaran mempunyai arti suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Kajian teori yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar mempunyai pengertian yaitu kumpulan dari beberapa materi yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini bisa berupa bahan ajar berbentuk cetak, berbentuk audio, berbentuk audio visual. Selanjutnya, kajian teori yang ketiga yaitu modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang didesain khusus yang di dalamnya terdapat materi untuk memudahkan siswa dalam mencapai tujuan dari pembelajaran serta untuk memudahkan siswa belajar secara mandiri.
Yang keempat yaitu matematika. Matematika merupakan ilmu yang membahas tentang angka-angka atau perhitungan-perhitungan yang mana tujuan akhir dari matematika adalah agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada FPP dan KPK atau faktor persekutuan terkecil dan kelipatan persekutuan terbesar. Selanjutnya yaitu teori Apos. Teori Apos merupakan model konstruktivisme yang di dalamnya terdapat langkah-langkah kerja, aksi, proses, objek, dan skema. Yang pertama yaitu tahap aksi. Aksi merupakan tahap awal untuk memahamkan sebuah konsep. Di dalam tahap aksi terdapat soal yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, berisi tentang langkah-langkah ataupun susunan-susunan materi yang akan diajarkan. Yang nomor tiga, berisi tentang soal beserta jawabannya sesuai dengan pola pada materi. Tahap yang kedua yaitu tahap proses. Proses itu sendiri artinya suatu aksi yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga terjadi refleksi atas aksi yang dilakukan. Di dalam proses terdapat sebuah soal yang berpola pada materi, akan tetapi tingkatan kesulitannya lebih tinggi. Tahap yang ketiga yaitu tahap objek. Tahap objek ini, siswa dituntut untuk memberikan penjelasan ataupun alasan atas ide-ide yang muncul, serta dapat menguraikan kembali atas konsep-konsep agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang keempat yaitu tahap skema. Tahap skema merupakan rangkaian keseluruhan dari aksi, proses, objek, yang membahas tentang permasalahan yang diberikan. Biasanya di dalam skema terdapat soal yang lebih kompleks yang mana soal tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu model pengembangan. Model pengembangan dalam penelitian ini, peneliti menganut dengan model pengembangan Tyagarajan yang sudah dimodifikasi, yang mana terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahapan define atau tahap pendefinisian. Yang kedua, tahapan desain atau tahap perancangan. Yang ketiga, ada tahapan pengembangan atau development, dan yang keempat ada tahapan dissemination atau tahapan penyebaran. Akan tetapi pada tahapan keempat atau dissemination, peneliti tidak menjabarkan secara luas karena keterbatasan biaya dan waktu. Selanjutnya penjelasan dari tahap 1 atau tahap define atau tahap pendefinisian. Di dalam tahap pendefinisian, seorang peneliti harus menetapkan produk apa yang akan dikembangkan serta menentukan spesifikasi dari produk tersebut. Di dalam tahap pendefinisian, terdapat 5 analisis kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, yaitu analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan. Yang pertama, yaitu analisis akhir. Di dalam analisis akhir, seorang peneliti harus mampu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai sumber belajar yang digunakan dan juga pencapaian hasil dari pembelajaran peserta didiknya. Yang nomor 2 yaitu analisis siswa. Analisis siswa, seorang peneliti harus mampu harus mengetahui karakteristik dari peserta didiknya atau siswa. Yang ketiga yaitu analisis tugas. Di sini peneliti harus mengetahui tugas-tugas ataupun materi-materi apa yang harus dikuasai oleh siswa. Yang keempat yaitu analisis konsep. Peneliti harus menganalisis terlebih dahulu tentang KIKD. Yang kelima yaitu analisis tujuan. Analisis tujuan ini diharapkan agar peserta didik setelah belajar dapat melakukan perbaikan dari perilakunya yang semula kurang baik menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap perancangan atau tahap desain. Di sini peneliti harus membuat terlebih dahulu rancangan tentang produk yang telah ditetapkan tadi, dan peneliti harus melewati 5 langkah. Yang pertama yaitu penyusunan tes acuan patokan, yang kedua tentang pemilihan media, pemilihan format, dan juga rancangan awal. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu tahapan development atau tahapan pengembangan. Di sini peneliti harus mengembangkan dari hasil rancangan yang sudah ditetapkan tadi dan diuji kevalidan dari produk tersebut. Dalam pengembangan bahan ajar materi FPP dan KPK, di sini saya mengembangkan berdasarkan teori Apos yang terdiri dari tahapan aksi, proses, objek, dan skema, serta menguji kevalidan modul saya dengan ahli materi, ahli media, dan juga uji coba kelompok kecil.
Selanjutnya yaitu tentang kerangka berpikir. Yang pertama, peneliti melakukan observasi ke sekolahan yaitu ke MI Al-Khairiyah 01. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada wali kelas 4A Bu Eva dan juga kepada salah satu perwakilan siswa dari kelas 4A. Setelah melakukan wawancara, peneliti meminjam sumber belajar yang dijadikan acuan dalam proses pembelajaran matematika. Di situ MI Al-Khairiyah 01 menggunakan buku acuan buku paket, dan setelah itu peneliti melakukan pengembangan dari buku paket atau sumber tadi yang sudah dipinjam menjadi dikembangkan berdasarkan teori APOS, yang kemudian hasil dari modul berdasarkan teori APOS tersebut diujikan ke dosen validasi ahli materi dan validasi ahli media sampai ke tahap revisi diperbaiki lagi sampai ke tahap modul itu layak untuk diuji cobakan. Setelah modul layak diuji cobakan, peneliti melakukan uji coba, akan tetapi uji cobanya ini dalam kelompok kecil, yaitu berjumlah 5 orang anak. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti dalam teknik pengumpulan data ada 3 teknik. Yang pertama yaitu dengan cara wawancara, yang kedua dengan cara angket, yang ketiga dengan cara dokumentasi. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Peneliti melakukan wawancara di MI Al-Khairiyah 01 pada tanggal 8 Januari 2020 dengan guru kelas 4A dan juga perwakilan dari kelas 4A. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data dengan angket. Teknik pengumpulan data dengan angket ini disebarkan untuk ahli materi, ahli media, dan juga untuk anak pada saat uji coba kelompok kecil. Hal ini digunakan untuk mengetahui nilai ataupun kevalidan dari produk modul yang dikembangkan. Yang nomor 3, teknik pengumpulan data yang nomor 3 yaitu dengan cara dokumentasi, yang mana dokumentasi ini merupakan bukti bahwa peneliti sudah melakukan wawancara dan juga uji coba. Dokumentasi ini diambil untuk memperkuat data-data peneliti, baik itu foto peminjaman buku, terus ada foto uji coba, serta lembar pengisian lampiran soal, dan lembar validasi oleh ahli materi, ahli media, dan juga lembar wawancara. Yang selanjutnya yaitu hasil dari penelitian. Di sini peneliti mendapatkan nilai dari ahli materi, ahli media, dan juga uji coba kelompok kecil. Yang pertama dari ahli materi, di pengujian validasi ahli materi, peneliti mendapatkan nilai 4,7% dengan persentase 95,7% dengan aspek yang dinilai dari kelayakan isi, kelayakan penyajian, penilaian bahasa, dan juga pendekatan menggunakan teori APOS, sehingga modul dapat dikategorikan sangat layak. Yang kedua yaitu dari ahli media. Di penilaian ahli media, peneliti mendapatkan nilai validasi modul dari aspek desain sampul dari cover depan sama belakang, terus penyajian modul serta penyajian isi modul itu mendapat desain isi modul mendapatkan rata-rata 5,0 dengan persentase 100%, sehingga modul dalam kategori sangat layak. Yang ketiga yaitu hasil dari uji coba kelompok kecil atau terbatas, yang mana peneliti melakukan uji coba dengan 5 responden, yang mana mendapatkan rata-rata 3,44 dengan persentase 86%, sehingga modul dalam kategori sangat layak. Sehingga jika diklasifikasikan dari ketiga hasil penelitian tersebut, modul pembelajaran bahan ajar materi FPP dan KPK berdasarkan teori APOS, aksi, proses, objek, dan skema untuk kelas 4 SD atau MI, modul dalam kategori sangat layak dan dapat diujikan dan dapat disebarluaskan dalam kelompok besar.
Demikian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.